Ya, sudah minggu keberapa ini? Minggu ketiga ya berarti ya. Minggu ketiga, bulan Juni, minggu kedua di tempat baru. Dan kita masih berada di tema Jesus Jealous God. Hari ini gue bakal kasih satu tema, satu judul. Judul firman Tuhan hari ini adalah saingan Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah saingan Tuhan. Kok bisa saingan Tuhan? Kok bisa Tuhan ada saingan? Tentunya bukan Tuhan yang memberi pernyataan ini ya. Kalau Tuhan ngomong, gua ini ada saingan, gua ini ada kompetitor nih, gitu. Tuhan nggak ngomong, Tuhan tidak menetapkan hal seperti itu. Tapi pada kenyataannya manusia suka mengambil sesuatu, lalu ditempatkan posisinya di atas Tuhan. Posisi Tuhan tidak lebih tinggi dari hal yang mereka ambil ini. Makanya kenapa jadi seolah-olah ini saingannya Tuhan nih. Mereka lebih mengutamakan ini daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat firman Tuhan di Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah satu-satunya figur atau hal atau sesuatu yang Yesus sendiri ngomong sebagai ada penempatan yang seolah-olah menyaingi Tuhan. Yesus nggak pernah bilang saingan Tuhan itu iblis. Enggak pernah. Yesus nggak pernah bilang orang tua bisa jadi saingannya Tuhan. Enggak. Tapi Yesus bilang yang bisa jadi saingannya Tuhan itu Mamon. Nah, banyak orang yang suka salah sangka tentang Mamon. Banyak orang yang suka salah berpikir tentang Mamon itu apa. Banyak yang suka salah mikir gitu. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata Mamon itu berasal dari bahasa Aram. Bahasa Aram kemudian disebutnya apa? Dipakai dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru, yaitu diambil dari kata mamona. Mamona. Arti dari mamona itu adalah merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi, contohnya uang atau enggak harta, kekayaan duniawi. Nah, itu mamon. Itu istilah yang dipakai. Mamon adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan itu semua. Serakah, uang, nyari duit dengan tidak jujur. Itu pakai kata mamon. Jadi sebenarnya salah sasaran ketika kalau ada kita lihat teman kita mungkin berdoa. Mereka bilang gini, kami hancurkan roh mamon. Loh, mamon bukan roh. Mamon bukan roh. Sama kalau kita translate ke bahasa Indonesia mungkin kami hancurkan roh uang. Lah uang ya uang bukan roh. Gitu. Ada kadang orang suka lucu kan kalau doa kan. Kami usir roh ngantuk dalam nama. Ya bukan ngantuk bukan roh gitu. Ngantuk lunya aja nggak ngatur waktu tidur. Ya mungkin karena sibuk atau apa. Tapi ngantuk disebabkan karena lu kurang istirahat. Bukan roh. Ada lagi roh bandel. Apalagi mungkin ada roh gosip. Ya. Makanya anak Tuhan di gereja harus menjadi true worshiper. Tapi alih-alih jadi true worshiper, kebanyakan anak Tuhan jadi the true gossiper gitu. Gosip apapun beredar di kalangan gereja. Jadi banyak orang yang suka sangka mamon itu adalah roh, tapi bukan. Mamon sendiri itu bukan roh, mamon, tapi istilah yang dipakai untuk hal-hal yang tadi gue sebut ya, uang, harta, mencari keuntungan dengan tidak benar, serakah, gitu, dan sebagainya. Fungsi mamon sebenarnya, kenapa sih bisa ada harta, kenapa bisa ada uang atau kekayaan gitu. Fungsi sebenarnya itu adalah untuk menjadi teman dari manusia. Harusnya jadi teman. Sekali lagi, mamon bukan roh ya. Jadi jangan membayangkan, oke, mamon jadi teman. Hai mamon. Enggak gitu. Maksudnya sesuatu yang kita pakai untuk membantu hidup kita. Itu mamon, harusnya. Tapi berapa banyak orang mengambil mamon justru jadi Tuhan.
Segala-galanya tentang uang, segala-galanya tentang harta. Aduh, nggak bisa nih gue nih, soalnya aduh. Gue pernah bilang gini kan, kenapa sih banyak orang Indonesia kayaknya selalu hidupnya kayak sulit banget kalau soal duit. Kayaknya susah banget gitu loh. Kenapa? Karena gini, kalau kita lihat pakai bahasa Inggris, orang nanya, lu mau kemana gitu. Kalau pakai bahasa Inggris dia bakal jawab, I want to go to work. Gue pengen pergi bekerja. Tapi orang sini kalau tanya, lu ngapain? Cari duit. Bener gak? Cari duit. Bukan kenapa nggak bilang kerja gitu. Karena kan kalau lu kerja, lu pasti dapat duit. Nggak perlu lu cari lagi duit. Iya kan? Yang kerja, yang melakukan sesuatu tapi nggak dapat duit apa? Relawan. Ya suka rela, volunteer, ya itu nggak dapat duit. Gitu. Gue mau cari kerja nih, gue pengen cari job gitu. Kadang-kadang gue suka bercandain Ko Ferry, terus si Alvin yang kemarin khotbah. Bro, ada job khotbah nggak bro? Gitu. Khotbah dibilang job gitu. Jadi gue suka bercandain mereka kayak gitu. Karena ada orang-orang tertentu yang memakai khotbah sebagai job mereka. Ada, walaupun mereka bilang, wah pelayanan ya. Tapi kalau ada lagi bentrok nih, ada khotbah di gereja A, udah oke, udah deal, ada gereja B ngundang. Persembahannya lebih gede. Terus dia bakal ngomong ke gereja A, sorry Pak, ternyata saya ada jadwal tempat lain, saya lupa ngomong ya. Ada yang kayak gitu. Jadi akhirnya khotbah jadi job, bukan jadi pelayanan. Gitu. Makanya gue salut banget sama teman-teman yang selalu bantu di sini, yang tiap kali kita mau kasih persembahan, nggak usah bro, udah gak usah. Kita tuh cuma mau bantu lu gitu. Ya, gue salut banget sama mereka-mereka itu. Padahal ya boleh dibilang mereka setengah hidupnya tuh pendapatannya tuh dari ketika mereka pelayanan di gereja mereka. Ya, gue salut banget. Gue respect sama orang-orang kayak gitu. Jadi fungsi Mamon itu sebagai teman harusnya, bukan jadi Tuhan. Sama kayak gini. Kalau orang bule tanya lagi mau ke tempat fitness, lu mau kemana gitu? Jawabnya, I want to work out gitu kan. Tapi orang sini kalau tanya ngapain? Lu ngapain? Cari keringet. Ngapain lu cari? Sekarang aja kita keringetan nih, nggak ada AC. Nggak usah cari. Makanya kenapa ada istilah bilang gini, jangan mencari sesuatu yang akan datang sendiri. Uang nggak perlu dicari. Kenapa? Kerja. Pasti lu dapat uang. Kerja. Lu mau rajin doa sehari 8 jam. Lu mau puasa seminggu 8 kali kalau bisa. Nggak bakal dapat uang kalau lu nggak kerja. Lu mau dibegoin sama kesaksian-kesaksian. Gue nggak kerja, gue doa aja. Tiba-tiba ada orang kasih duit. Ya jangan mau dibegoin sama kayak gituan. Gue pernah melakukan itu soalnya. Gue percaya Tuhan pasti piara. Gue doa aja, gue doa. Nggak dapat duit tuh. Jadi jangan mencari sesuatu yang bakal datang sendiri gitu. Lu mau cari keringat, nggak usah cari keringat. Olahraga, pasti keringetan. Atau minimal makan pedes saja, lu pasti keringetan lah gitu ya. Sampai ada teman-teman yang bilang gini, tahu nggak sih kenapa Jepang lebih maju daripada Indonesia? Jepang itu makannya tenang, kerjanya keringetan. Lah kita kerjanya tenang, makannya keringetan. Makanya susah gitu ya. Ya itu bercandaan sih emang sih, nggak mungkin serius ya. Gitu. Nah kalau kita lihat lagi di Lukas 16 ayat 9, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Jadi kita boleh membangun hubungan sama orang lain dengan mamon, dengan harta, dengan uang. Boleh kita bangun hubungan. Ya contohnya ya gitulah ya. Yang kemarin, yang beberapa minggu lalu gue sebut, jangan ada padamu koko lain di hadapanku. Ya, ya kayak gitu-gitu loh. Kan kita bangun pakai uang itu, maksudnya kan? Iya dong kalau beli yang itu gitu. Karena Tuhan juga, mengapa Tuhan ngomong jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Karena Tuhan tahu Allah yang lain tidak sebaik aku. Mungkin kalau Tuhan ngomong kayak gitu. Jadi ini yang terjadi makanya. Kita boleh membangun hubungan dengan menggunakan mamon. Bukan mamonnya yang jadi Tuhan. Ilustrasi yang ditulis ini dalam Lukas pasal 16 ini adalah ketika Yesus membahas tentang bendahara yang tidak jujur. Bendahara ini ketahuan kalau suka mempergunakan uang tuannya dengan gak benar. Mungkin dikorupsiin, mungkin dimainin, dibolak-balikin uangnya.
Tapi ketika dia tahu, waduh, udah ketahuan Tuhan gue nih, balik dia pasti gue bakal dipecat. Gimana caranya ya ketika gue dipecat tapi gue masih dipelihara? Akhirnya dapat ide. Dia bilang gini, ngemis gue malu, nyangkul gue nggak bisa. Akhirnya dapat ide. Oke, orang-orang yang pernah ngutang sama bosnya, dia samperin. Utang lu berapa? Misalnya 100. Oke, tulis 60. Loh kok 60? 40-nya di mana? 40-nya dia yang bayarin. Karena dia udah punya duit juga, ada keuntungan kayaknya. Lalu dia tanya, utang lu berapa? 70. Oke, tulis 50. 20-nya gue yang bayar. Dia datengin. Supaya nanti ketika dia dipecat sama tuannya, ada orang-orang yang ngerasa utang budi. Waduh, dia dipecat gara-gara gua. Oke dah, nggak apa-apa dah, gitu. Kayak gitu, jadi cerdik. Memang sih dia nggak jujur, tapi dia cerdik. Kita lihat orang-orang dunia tuh pinter banget, cerdik banget. Kebanyakan anak Tuhan nggak paham tentang ginian, tentang kecerdikan. Yesus udah bilang, Pak, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Makanya bisa kita menjalin hubungan persahabatan dengan menggunakan mamon atau uang atau harta, gitu. Makanya dibilang di sini dibahas tentang bijaklah dalam mengatur keuangan. Gue akui, dulu gue benar-benar payah banget soal ngatur uang. Gue kayak kalau uang habis ya sudah, besok juga dapat kerja. Dulu begitu. Apalagi belum pacaran. Wah, suka-suka lah. Begitu nikah, kelabakan gue. Kenapa? Nggak terbiasa mengatur keuangan. Nggak terbiasa gue. Makanya berapa tahun nikah, belajar banget sampai bisa ngambil keputusan. Ya udah tiap kali dapat persembahan ketika pelayanan misalnya gitu, udah kasih ke Livi gitu. Kadang-kadang ada juga ketika ada transferan atau apa, mulai belajar gini, ketika aku pengen beli sesuatu, mulai belajar nanya sama Livi dulu. Kita ada pengeluaran apa nggak gitu? Pernah nggak kebablasan? Pernah gitu. Pernah, karena makanya masih belajar sampai sekarang. Tapi udah nggak kayak dulu lagi. Dulu mah nggak pakai mikir kalau beli sesuatu gitu loh. Tapi masih belajar lah. Ini masih proses. Untuk gua yang bodoh soal ngatur keuangan, wah ini proses panjang banget gitu. Tapi untuk orang yang udah terbiasa ngatur keuangan sih ini kayaknya wah gampang banget gitu. Makanya kenapa ketika kita punya uang lebih, maksudnya uang yang lumayan banyak, jalinlah hubungan dengan banyak orang. Jalin hubungan dengan banyak orang. Dulu pernah ada yang bilang gini, lu kalau mau traktir orang yang lu jamin dia nggak bakal bisa membalas budi lu. Atau ketika lu berbuat kebaikan, lu berbuat baik sama orang yang nggak bakal bisa balas kebaikanmu. Gitu. Ada juga yang ngajarin bilang, ketika kita ketemu nih sama orang yang lebih kaya gitu, lebih tajir, coba ketika makan bareng, lu yang bayarin. Dia akan merasa dihargai. Ada yang bilang kayak gitu. Nah makanya itu menjalin hubungan. Supaya nanti ketika kita mungkin dalam keadaan agak terpuruk gitu, jatuh, kita sudah jalin hubungan. Misalkan sama 20 orang. Ya ketika kita jatuh setidaknya pasti adalah 1-2 orang yang bersedia membantu kita. Kita udah ngalamin belum sih? Udah pada ngalamin belum? Kalau gue sih udah ngalamin, gue baik sama beberapa orang, tapi orang pernah gue baikin ini ketika gue lagi susah, gue gak dibayain sama mereka. Justru malah kayak dilupain tuh, kayak seolah-olah gue gak pernah berbuat baik sama mereka. Tapi ada yang dulu gue baik sama dia, dia pun kembali baik sama gue. Ada. Makanya kenapa kita perlu menjalin persahabatan yang baik. Kita nggak bisa jalin hubungan hanya dengan yang penting kita mah sama-sama percaya aja gitu ya. Agak susah ya. Apalagi kalau dia bukan teman kita yang dari dulu. Gitu. Atau teman-teman yang baru kita ketemui mungkin nanti di tempat kerja baru kenalan segala macam. Itu akan susah kalau pakai saling percaya. Makanya bijak ketika kita ada berkat yang lebih, kita bangun hubungan sama orang. Nah, uang harus jadi sarana investasi jangka panjang yang benar untuk hidup kita. Uang harus bisa kita pakai. Kan yang tadi itu kita menjalin hubungan, misalkan bayarin makan gitu, atau pergi kemana, ya udah nggak apa-apa, gue yang bayarin sekali-sekali gitu, sekali-sekali. Itu kan investasi, namanya investasi. Nggak ada, lu nanam sekarang, besok lu tuai, nggak ada. Investasi nggak ada kayak gitu. Investasi selalu panjang, tahunan. Itu investasi namanya. Jadi mesti bersabar gitu. Makanya kayak gitu, uang harus jadi sarana investasi jangka panjang yang benar. Ada orang-orang yang memakai hartanya untuk, misalkan gue selalu beliin barang buat Nei, buat Novi, buat Jen, buat siapa sebutin. Selalu.
Tapi ketika suatu hari nanti gue bilang, tolongin dong Nopi ke ini gitu, tolong ambilin ini. Aduh, gue nggak bisa kok, gue lagi sibuk. Gue langsung marah. Terus alasan gue adalah, lu udah gue sering bantu, udah sering gue kasih duit, minta tolong gini susah lah. Akhirnya dia bawa-bawa kebaikannya untuk mempush orang untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Nah itu kan investasi dengan cara yang nggak benar. Uang memang bukan segalanya. Setuju ya? Uang bukan segalanya. Tapi dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Jangan sampai bilang gini ya, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Enggak juga, enggak semua. Hubungan orang tua dan anak enggak butuh uang kan? Membangun hubungannya gitu, tapi beli susunya, beli pupuknya, iya itu perlu. Tapi bangun hubungannya kan enggak. Walaupun biaya rumah sakitnya perlu ya. Jadi enggak segalanya sih. Banyak tapi yang dipakai butuh uang. Pipis aja butuh uang ya. Kadang-kadang 2.000, 1.000, kadang-kadang seikhlasnya. Gitu. Kita lihat lagi Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21, panjang nih. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Perumpamaan ini punya arti begini. Percuma kaya di hadapan manusia, tapi kalau miskin di hadapan Tuhan. Jadi udah nimbun harta, udah investasi, udah kerja, udah nabung, segala macam. Terkumpullah nominal yang kita inginkan. Wah, buat pensiun. Baru ngomong buat pensiun, kena stroke, mati. Terus buat apa itu uang pensiunnya? Udah mati, terus ketemu Tuhan, ternyata ditolak sama Tuhan. Kan gue udah ke gereja Tuhan. Siapa lu? Ini adalah satu-satunya hal yang paling ditakuti oleh banyak orang Kristen, termasuk gua. Seandainya gua udah pelayanan segini banyak, tapi gua ditolak gimana ya? Kayak kan gua udah pelayanan, gua tiap minggu khotbah, kadang-kadang beresin ruangan sendiri juga, nggak pakai nyuruh-nyuruh orang. Kok masih ditolak? Padahal gua udah melakukan banyak hal gitu loh. Tapi kabar baiknya gini, ketika kita melakukan semua yang kita lakukan untuk Tuhan ini dengan tulus, kita harus punya iman kalau Tuhan pasti menerima kita. Karena yang bisa nilai kita ini udah hidup benar apa enggak sama Tuhan kan bukan orang lain. Tapi coba introspeksi diri. Benar nggak kita udah ngikut Tuhan dengan benar? Pernah jatuh nggak ngikut Tuhan? Pasti pernah. Tapi ketika jatuh ngapain? Lanjutin apa bangkit? Yang Tuhan bilang kan apa? Orang benar 7 kali jatuh, 7 kali bangkit. Nggak mungkin 8 kali bangkit. Jatuhnya cuma 7, bangkitnya 8 kali, gimana caranya? Bukan berarti gini, lebih baik miskin di bumi, tapi kaya di surga. Enggak gitu. Ada satu aliran lah yang ngajarin kayak gitu. Aliran kekristenan yang ngajarin kita nggak boleh kaya. Kita harus miskin, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita nanti masuk surga. Itu ada loh gereja yang kayak gitu. Ngajarin supaya miskin. Ada, beneran ada. Nggak begitu juga kali gitu. Nggak begitu juga. Maksudnya gini, kalau mau jadi kaya di bumi, itu nggak apa-apa. Ya kerja yang benar, kerja keras, kelola uang yang benar, nabung yang benar, investasi yang benar, manajemen keuangan yang benar gitu. Jadi kaya di bumi, silakan. Tapi jangan lupa untuk jadi kaya juga di surga. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Abraham kurang kaya apa?
Kaya banget Abraham. Daud raja. Kaya banget. Salomo apalagi kaya. Yesus waktu lahir, persembahannya emas, kemenyan, dan mur. Dari bayi udah tajir dia. Kenapa nggak boleh kaya? Cuma jangan lupa, kita pun harus menabung kekayaan untuk di sorga. Dengan cara, ya ini semua perintah Tuhan dilakukan. Apa yang ditulis, itu kita lakukan. Itu sebenarnya kita lagi nabung untuk di sorga nanti gitu. Untuk pelayanan atau ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita ada semacam katakanlah tabungan supaya kita dilayakkan. Dan tabungan kita bentuknya bukan uang, tabungan kita bentuknya iman dan buah. Kita udah berbuah belum buat Tuhan? Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Gue agak kesulitan nih ngebahas ayat ini. Gue agak kesulitan ngebahas ayat ini tanpa membuat orang berpikir kalau arah pembicaraannya ini ke minta-minta persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya itu kan soal itu ya, soal perpuluhan, soal buah sulung. Gue waktu siapin bahan itu mikir, gimana ya caranya ya gue bahasnya ya, biar nggak dibilang, wah kok Firdi udah mulai minta-minta duit nih di gereja. Enggak sih. Gue coba lihat-lihat referensi dari Google, dari Wikipedia dan sebagainya. Memang arahnya ke sana semua. Ya hasil pertama yaitu ngomong tentang buah sulung. Harta, ya harta gitu loh. Ya harta. Tapi gue coba memahami ayat ini dari sisi pribadi gue. Gue coba pahamin ini gini. Ini yang nulis kitab Amsal kan Salomo. Zaman Salomo masih jadi raja. Kerajaan Israel itu masih terikat dengan hukum Taurat. Itu sebabnya kenapa Salomo membahas tentang hasil pertama. Karena harus menjalani hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat dibilang buah sulung itu wajib. Perpuluhan itu wajib. Zaman itu. Sedangkan di Perjanjian Baru dalam kitab Lukas atau Matius gitu, Yesus bilang gini, hukum Taurat dan semua perjanjian yang ada di Perjanjian Lama itu berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis. Gitu. Jadi kayak persembahan sulung sebenarnya udah nggak berlaku ketika Yesus lahir. Yesus menjadi persembahan yang mulia, yang agung. Persembahan yang sesungguhnya itu Yesus sebenarnya. Titik beratnya tuh bukan soal di hartamu atau hasil pertamamu, titik beratnya bukan. Titik beratnya adalah ada di muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan gitu. Dengan hartamu gitu. Harta tiap orang beda-beda kan ya. Ada yang punya duit, ada yang punya emas gitu, ada yang punya skill, ada yang punya apalagi banyak sebutin lah. Intinya muliakanlah Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dengan harta kita untuk memuliakan Tuhan? Kalau emang kita ngomong harta nih, kita bisa ngelakukan apa dengan kelebihan harta kita? Kelebihan harta kita nggak pernah dibilang kayak, gue punya sekian puluh juta, punya sekian M, enggak. Kadang-kadang kita punya 200.000 katakan gitu. Tapi ada orang-orang yang bahkan uangnya tinggal 2.000. Kita punya kelebihan harta kan daripada orang ini kan. Makanya dipikirin kita bisa berbuat apa dengan kelebihan harta kita. Maksudnya kita hitung nih, oke, kalau gue kasih sebagian, sekian, oke ini nggak akan mengganggu hidup gue. Ya sudah, lu mau berbuat apa dengan itu untuk memuliakan Tuhan? Apakah dalam kelimpahan kita yang katanya suka bilang, katanya tuh kayak kita tuh diberkati Tuhan gitu loh. Ya kan tiap kali dapat kelebihan harta kan selalu bilang gitu kan. Wah, gue lagi dapat berkat Tuhan nih, diberkati Tuhan nih, dia diberkati Tuhan gitu. Apakah dalam kelimpahan itu kita masih ingat sama Tuhan? Ketika kita dapat berkat itu, ketika kita dapat kelimpahan itu, kita masih mau ingat Tuhan nggak? Karena ada juga orang-orang yang ketika diberkati, tanda kutip diberkati ya, maksudnya banyak job, gitu, banyak pemasukan, masih mau ingat Tuhan nggak? Gue udah bilang cara termudah kita untuk mengingat Tuhan adalah gampang lah. Masih aktif doa pribadi nggak? Masih aktif baca Alkitab nggak? Gitu aja. Nggak usah yang jauh-jauh dulu tuh pelayanan mimbar, jadi pendoa syafaat, jadi pendeta, enggak.
Masih doa pribadi nggak? Masih baca Alkitab nggak? Ketika kita diberkati, lu bisa ngomong, lu bisa kesaksian. Gila, gue diberkati Tuhan nih. Aduh, kemarin tuh udah bokeh, tiba-tiba dapat duit. Terus ketika benar dapat duit, lu masih ingat Tuhan nggak pertama kali? Atau yang pertama kali lu ingat malah, wah gue pengen beli ini, pengen beli itu gitu. Makanya kelimpahan itu bisa jadi berkat. Kelimpahan bisa juga jadi musibah buat kita. Maka kita harus ngatur semuanya. Ada satu hamba Tuhan namanya Daniel Alexander. Salah satu orang yang gue hormati juga. Dia pernah bilang gini, Tuhan itu nggak perlu uang kita. Pernah dengar kayak gitu gak sih gereja-gereja? Tuhan tuh nggak butuh uang kita. Gitu. Tapi lanjutannya suka agak ambigu kan, agak ngambang gitu kan lanjutannya. Tuhan nggak butuh uang kita. Terus ngapa lu minta persembahan kalau Tuhan nggak butuh? Bilangnya untuk Tuhan gitu. Tapi Om Daniel Alexander ngomong gini, Tuhan memang tidak butuh uang kita. Tapi pekerjaan Tuhan itu butuh uang. Ini pekerjaan Tuhan semua. Pekerjaan yang untuk membawa nama Tuhan. Butuh semua. Dan semuanya pakai uang. Kagak pakai terima kasih ya Tuhan Yesus memberkati. Enggak pakai itu. Pakai uang. Yang jual juga butuh uang. Gitu yang jual. Mau Kristen mau enggak ya yang jual butuh uang. Tujuan ayat yang tadi. Amsal 3 ayat 9. Itu adalah supaya jangan karena kelimpahan harta duniawi, kita sampai lupa ngumpulin harta surgawi. Jangan sampai lupa, kita asik kerja. Tapi kita lupa. Kita pun ada masanya kita akan dipanggil Tuhan lagi. Ada masanya. Kita nggak tahu nih, nanti gua nggak tahu. Gua matinya karena sudah waktunya mati, atau karena Tuhan Yesus udah datang yang kedua kalinya. Gua sih ngarep, gua matinya karena Tuhan Yesus datang kedua kalinya gitu. Gua sih ngarepnya gitu ya. Masih sehat, tiba-tiba ada sangkakala di langit gitu. Ada tanda-tanda zaman, tiba-tiba langsung hilang. Maunya sih kayak gitu. Maunya ya. Tapi kadang-kadang maunya gue kan bukan maunya Tuhan ya. Ya sudah, terserah Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita asik mengumpulkan harta di bumi, kita sampai lupa mengumpulkan harta di surga. Kita bahas harta terus dari tadi ya. Soalnya judulnya kan saingan Tuhan. Saingan Tuhan yang ditulis di Alkitab, ya ini, mamon, harta. Kita harus bijak mengelola harta kita. Ingat 4 urutan prioritas. 4 urutan teratas prioritas. Dulu gue sering ajarin. Yang pertama harus Tuhan. Kedua keluarga. Ketiga pekerjaan atau sekolah. Keempat baru dah lain-lain. Hobi mungkin. Atau pelayanan gitu. Jadi jangan sampai urutannya dibolak-balik segala macam. Semua orang mau diberkati secara materi. Mau ya? Diberkati secara materi ya. Gue juga mau banget. Siapa yang gak mau? Tapi tidak semua orang mampu dan mau mengelola berkat itu. Semua mau diberkati. Tapi yang mau belajar mengelola berkat, berapa banyak sih? Dapat berkat, habis. Atau enggak, mungkin enggak habis. Tapi disimpan sendiri. Dapat berkat, simpan sendiri gitu. Lupa sama yang lain. Sebelahnya kekurangan, bodoh amat gitu. Mamon adalah cara Tuhan supaya kita mampu menolong orang lain. Jadi jangan jadikan pertolongan Tuhan sebagai pengganti Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai 21 bilang gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan kumpulkan harta di bumi, karena harta di bumi untuk dikelola, bukan ditimbun. Kalau kita nimbun harta di bumi, itu ada pencuri, ada penjahat gitu, yang ngincer gitu. Makanya ada yang bilang gini, apa yang orang kaya lakukan dengan hartanya? Bukan nabung, tapi investasi. Ada yang bilang kayak gitu. Makanya kenapa kita bisa lihat ada orang kaya, ini kayaknya nggak kerja-kerja ya, tapi duitnya banyak melulu karena investasi. Dia investasi di rumah makan mana yang terkenal, jadi dapat bagian, di mall mana, di tempat-tempat hiburan mana, dia investasi, punya saham di sana gitu loh. Maka kenapa kelihatannya dia nggak kerja tapi kok dapat duit terus. Nah itu ada yang kayak gitu. Kalau skillnya nggak ke sana ya jangan diikutin ya. Mungkin ada yang lebih ke yang mengelola keuangan yang bentuk yang lain. Belum lagi
ada ngengat, ada karat. Pernah lihat berita ini nggak sih? Ada orang yang nabung di celengan selama beberapa tahun, uang 100.000 terus ya. Selama beberapa tahun, begitu dibuka, itu uangnya udah robek-robek, dimakan rayap. 3 tahun nabung, habis semua. Ya itu yang terjadi. Kalau kita nimbun, kita nggak sadar, ternyata dalam situ ada musuh. Ada rayap, ada ngengat, ada karat. Kalau kita simpan emas segala macam, ada karat yang ngincer gitu. Tapi kalau kita nabung, kita nimbun harta di sorga, yang mau jadi maling siapa? Ya Tuhan langsung di sono ada gitu. Siapa yang bisa ngambil harta kita di situ? Disebut di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pertanyaan gini, harta kita apa? Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta kita apa sih? Harta dalam hidup kita apa? Uang, pekerjaan, hobi, keluarga, pelayanan, atau Tuhan? Semuanya gitu ya. Boleh aja kalau bisa bagi diri. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada yang bilangin Tuhan, dalam bahasa Inggris dibilang God is my treasure gitu. Dibilang Tuhan itu adalah harta terindah gua gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi karena hartanya dia adalah Tuhan, makanya hatinya dia selalu di Tuhan. Kalau misalnya gue bilang harta gue adalah home, makanya hati gue selalu di home gitu misalnya. Tapi harta gue bukan cuma home. Harta gue juga ada keluarga gue, makanya hati gue juga di keluarga gue. Gitu. Lu mau punya banyak harta silakan, mampu nggak kelola? Gue sayang home, gue sayang keluarga gue, tapi gue juga sayang hobi gue juga sayang, berantakan semua. Makanya kenapa harus ada prioritas? Jangan membuat saingan Tuhan dalam hidup kita. Supaya nanti ketika pada kesudahan hidup kita bisa diterima di kemah abadinya Tuhan. Jangan bikin saingan buat Tuhan. Ketika kita dipercayakan sesuatu, ya kita kelola itu untuk kembali lagi untuk memuliakan Tuhan. Jadi semuanya adalah tentang bagaimana kita mengatur, kita memanage, kita bisa kelola apa yang sudah Tuhan kasih buat kita, apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Termasuk soal skill kita. Kalau kita nggak pernah kelola skill kita, sehingga skill kita nggak pernah berkembang, nggak pernah bertambah, ya itu juga nggak baik. Makanya kita harus belajar untuk kelola itu semua. Dan itu firman Tuhan hari ini. Mari kita perjamuan kudus.